Siapa itu Karl Sauer? Karl Sauer, yang memiliki nama lengkap Karl Ortwin Sauer, adalah seorang ahli geografi Amerika yang terkenal dengan karyanya di bidang geografi budaya dan sejarah. Ia lahir pada 24 Desember 1889 dan meninggal pada 18 Juli 1975. Ia dijuluki sebagai dekan geografi sejarah Amerika dan memainkan peran penting dalam perkembangan geografi manusia dan alam sekitarnya. Karl Sauer memiliki pengaruh besar pada geografi Amerika dan dunia. Gagasannya tentang lanskap budaya dan ekologi budaya masih dipelajari dan diterapkan oleh para geografer hingga saat ini. Bagi Karl Sauer, geografi tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia. Mengapa? Karena bumi, sumber daya, dan lingkungannya sangat dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ia tertarik untuk mempelajari antropologi, arkeologi, dan sosiologi sebagai perluasan dari studi geografinya. Karl Sauer memiliki beberapa kontribusi dalam hal geografi. Yang pertama, dalam geografi budaya, Karl Sauer menekankan peran manusia dalam membentuk lanskap. Ia memperkenalkan konsep lanskap budaya sebagai perpaduan antara alam dan budaya. Dalam sejarah geografi, Karl Sauer mempelajari bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya dan bagaimana budaya berkembang di berbagai tempat. Dalam ekologi budaya, aliran pemikiran Sauer memiliki perkembangan menjadi ekologi budaya yang fokus pada interaksi antara manusia dan alam. Penelitiannya ini memiliki kontribusi besar dalam memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya, sejarah dan perkembangan peradaban manusia di dunia baru, dan dampak aktivitas manusia terhadap bentang alam. Sauer sendiri lahir sehari sebelum Natal pada 24 Desember 1889 di Warrenton, Missouri, Amerika Serikat. Beliau adalah anak dari William Sauer dan Rosetta Foxhall. Sauer merupakan keturunan Jerman dan ayahnya William adalah seorang guru bahasa Prancis dan musik. Karena merupakan keturunan Jerman, Karl sendiri sempat menghabiskan masa sekolah dasar selama 3 tahun di Jerman. Seperti dalam ilmu geografi, lingkungan mempengaruhi fenomena, dan Karl Sauer pun juga dipengaruhi oleh tempat tinggal dan tumbuhnya. Ayahnya William tertarik dalam sejarah dan juga geografi dan merasa ada kaitan kuat antara kedua bidang ilmu tersebut. Pendapat ini tentunya juga diwarisi oleh anaknya. Selain itu, lahir di Missouri yang berada di daerah rural Amerika Serikat mendorong dirinya untuk terpikat atau attach terhadap bentukan lahan di daerah tersebut. Hal tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi dirinya di masa depan. Bahkan di sela-sela kesibukannya, ia seringkali kembali ke kampung halamannya untuk menghilangkan kejenuhan dan berefleksi. Lulus dari sekolahnya pada tahun 1908, Sauer sempat belajar geologi di Northwestern University sebelum meluas ilmunya dan pindah jurusan ke geografi di University of Chicago. Di sini dia belajar kepada dosen-dosen hebat, utamanya ahli geologi Roland D. Salisbury dan juga ahli botani Henry C. Coles. Tentunya hal tersebut membuatnya sangat tertarik terhadap keadaan alam. Lebih dari itu, sebagai seseorang yang pernah mempelajari geologi dan geografi, Sauer memiliki gaya pandang yang sangat ilmiah. Dalam studinya, Sauer selalu mendorong adanya kerja lapang, penjelasan sejarah, dan suatu pandangan yang tidak mengkotak-kotakan ilmu, dan juga lebih fokus terhadap hal-hal yang praktis, bukan abstrak. Sauer sebagai mahasiswa sudah memiliki gaya pandang yang memadukan ilmu alam dan sosial, yang kemudian menjadi dasar dari karya-karyanya di masa depan. Disinilah dimana ia mulai menulis disertasinya dalam bidang geografi mengenai dataran tinggi Ozark. Melalui itulah Sauer menjadi doktor pada tahun 1919 yang memulai lembaran hidup profesionalnya sebagai seorang geograf. Karl Sauer mulai mengajar geografi di University of Michigan setelah memperoleh gelar dari University of Chicago, di mana ia tinggal sampai 1923. Awalnya di universitas, ia belajar dan mengajar determinisme lingkungan, cabang geografi yang menganggap bahwa evolusi budaya dan masyarakat yang berbeda hanya disebabkan oleh lingkungan fisik. Dalam geografi pada saat itu, ini adalah pendapat yang diterima secara luas, dan Sauer mempelajari banyak di University of Chicago. Namun, pandangan Sauer tentang determinisme lingkungan berubah setelah menyelidiki kehancuran hutan pinus di Semenanjung, Michigan.
saat ia menjadi profesor di University of Michigan. Dia yakin bahwa manusia mengendalikan alam dan bahwa budaya mereka berkembang dari kontrol ini, bukan sebaliknya. Sauer pun kemudian menjadi kritikus keras dari determinisme lingkungan dan membawa ide-ide ini sepanjang karirnya. Dalam sepanjang pasca sarjana di bidang geografi dan geologi, Sauer juga memahami nilai penelitian lapangan. Ia kemudian mengubah ini menjadi komponen utama pengajaran di University of Michigan, di mana ia melakukan peta lapangan geografi fisik negara bagian dan penggunaan lahan serta daerah sekitarnya. Publikasi mendalam tentang tanah, flora, penggunaan lahan, dan kualitas tanah di wilayah ini juga ditulis olehnya. Pada tahun 1923, Karl Sauer meninggalkan Universitas Michigan ketika dia menerima posisi di University of California, Berkeley. Di sana ia menjabat sebagai ketua departemen dan memajukan ide-idenya tentang apa geografi yang seharusnya. Disinilah ia menjadi terkenal karena mengembangkan Berkeley School, pemikiran geografis yang berfokus pada geografi regional yang diorganisir di sekitar budaya, landscape, dan sejarah. Bidang studi ini penting bagi Sauer karena hal ini semakin meningkatkan penentangannya terhadap determinisme lingkungan karena penekanannya pada bagaimana manusia berinteraksi dan mengubah lingkungan fisik mereka. Selain itu, ia mengemukakan pentingnya sejarah ketika mempelajari geografi dan menyelaraskan Departemen Geografi dengan Departemen Sejarah dan Antropologi. Karya Sauer yang paling terkenal selain Berkeley School adalah makalah yang berjudul The Morphology of Landscape pada tahun 1925. Sama seperti banyak karyanya yang lain, ia menentang determinisme lingkungan dan memperjelas pendiriannya bahwa geografi harus menjadi studi tentang bagaimana bentang alam ini dibentuk dari waktu ke waktu oleh orang-orang dan proses alami. Pada tahun 1930-an, Sauer bekerja di Komite Penggunaan Lahan Nasional dan mulai mempelajari hubungan antara iklim, tanah, dan kemiringan. Pada tahun 1938, ia menulis serangkaian esai yang berfokus pada isu-isu lingkungan dan ekonomi. Selain itu, Sauer juga tertarik dengan biogeografi pada tahun 1930-an dan menulis artikel yang berfokus pada pemeliharaan tanaman dan hewan. Akhirnya, Sauer menyelenggarakan konferensi internasional peran manusia dalam mengubah wajah bumi di Princeton, New Jersey pada tahun 1955 dan berkontribusi pada sebuah buku dengan judul yang sama. Di dalamnya, ia menjelaskan cara manusia mempengaruhi landscape, organisme, air, dan atmosfer bumi. Karl Sauer pensiun segera sesudahnya pada tahun 1957. Nah, setelah kita mendengarkan beberapa potong biografi dari Karl Sauer, apa yang dapat kita pelajari dari sang tokoh geografi tersebut? Yang pertama, pentingnya interdisiplinaritas. Karl Sauer tidak hanya berfokus pada ilmu geografi saja, tetapi ia juga mengaitkan ilmu-ilmu lain dengan geografi seperti antropologi, arkeologi, dan sosiologi. Ini menunjukkan pentingnya mempelajari, memahami, serta memadukan berbagai disiplin ilmu agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Kedua, fleksibilitas dalam pemikiran. Awalnya, Karl Sauer percaya dengan teori determinisme lingkungan. Namun, pandangan tersebut berubah setelah ia menyelidiki tentang kebakaran hutan pinus di Michigan. Setelah itu, ia percaya bahwasannya manusialah yang mengendalikan dan menentukan arah kehidupannya, bukan alam yang mendeterminasi atau mengendalikan manusia. Yang ketiga, pentingnya penelitian lapangan. Karl Sauer memahami pentingnya penelitian lapangan. Ia lalu menganggap jika penelitian lapangan adalah sebuah komponen penting dalam penelitian mengajarannya. Pentingnya observasi lapangan. Karl Sauer memahami pentingnya observasi lapangan. Dia menjadikan observasi lapangan sebagai sebuah komponen penting dalam penelitian dan pengajarannya. Yang keempat, peran sejarah dalam memahami geografi. Karl Sauer meyakini adanya kaitan yang kuat antara sejarah dan geografi, bahkan keduanya tidak dapat terpisahkan. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana bentang alam dan budaya berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan mereka. Yang kelima, kesadaran akan dampak manusia terhadap lingkungan. Karl Sauer menyadari jika aktivitas manusia dapat mempengaruhi lanskap, organisme, air, dan atmosfer. Hal ini menyoroti pentingnya kesadaran akan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan perlunya tindakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.